Terletak di tengah gurun California yang gersang dan panas, ada sebuah komunitas unik di mana hukum tidak berlaku dan kehidupan berjalan di luar sistem konvensional. Inilah Slab City, dikenal sebagai tempat paling bebas terakhir di Amerika. Tanpa kehadiran polisi, tanpa pemerintah, tanpa peraturan resmi, tempat ini menjadi magnet bagi seniman, pengembara, tunawisma, dan mereka yang menolak sistem. Tapi bagaimana tempat tanpa hukum ini bisa tetap bertahan? Dan seperti apa sebenarnya kehidupan di sana? Apakah ini lambang kebebasan sejati? Atau justru kekacauan yang disamarkan? Slab City terletak di jantung gurun California, di mana suhu siang hari bisa mencapai 50 derajat Celcius. Di sini, tidak ada listrik, air bersih, atau sistem sanitasi. Warganya hidup berdampingan dengan alam liar dan tantangan harian. Bayangkan sebuah tempat di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Rumah dibangun dari barang-barang bekas, mobil-mobil tua dijadikan tempat tinggal, dan dinding-dinding dihiasi lukisan grafiti penuh warna. Namun di balik tampilan eklektik itu, tersimpan kisah-kisah kelam yang jarang terungkap. Ketika malam tiba, seluruh kota tenggelam dalam kegelapan dan sunyi, hanya ditemani suara misterius gurun. Awalnya, tempat ini merupakan pangkalan militer bernama Camp Dunlap yang dibangun pada tahun 1940-an di masa Perang Dunia Kedua. Disinilah tentara-tentara muda berlatih keras menghadapi perang besar di seberang lautan. Namun setelah perang usai, pangkalan ini perlahan ditinggalkan. Pada tahun 1956, militer resmi mundur, meninggalkan hamparan lempengan beton kosong sebagai saksi bisu masa lalu. Tanah yang semula tampak terlupakan itu mulai menarik perhatian pada era 1960-an dan 1970-an, ketika gelombang perlawanan terhadap Perang Vietnam dan sistem sosial mulai muncul. Orang-orang yang merasa terkekang oleh masyarakat mulai berdatangan, mendirikan tenda dan trailer, lalu membentuk komunitas baru di atas sisa-sisa beton peninggalan militer. Dari situlah Slab City mulai tumbuh sebagai tempat bagi mereka yang mencari kehidupan bebas dari norma sosial. Slab City pun berevolusi menjadi rumah bagi beragam individu, seniman, veteran perang, hingga orang-orang yang terpinggirkan. Mereka menciptakan sebuah komunitas yang tak terikat oleh aturan resmi, melainkan diatur oleh kesepakatan sosial informal. Tapi lebih dari sekadar tempat pelarian, Slab City menjadi refleksi dari sisi-sisi tersembunyi kehidupan Amerika. Tempat di mana kekuatan militer dulu pernah berdiri, kini berubah menjadi wilayah tanpa kendali di mana segala kemungkinan bisa terjadi. Memasuki Slab City berarti melangkah ke dalam dunia yang penuh dengan kejutan dan kehidupan yang tak biasa. Di balik setiap rumah darurat yang terbuat dari rongsokan, tersimpan kisah yang belum diceritakan. Salah satunya adalah Lily, seorang seniman yang dulunya memamerkan karyanya di galeri-galeri mewah Los Angeles. Kini, dia tinggal di Slab City dan berkata, "Aku lelah membuat karya yang harus sesuai ekspektasi orang lain. Di sini, aku bebas melukis apapun, dimanapun." Di tengah hamparan gurun yang tandus, Anda bisa melihat karya seni memenuhi dinding-dinding buatan, dilukis dengan cat dari kaleng bekas yang tak terjaga. Seni itu hidup, penuh warna, menjadi bagian dari lanskap Slab City yang liar. Salah satu senimannya adalah Max, pria penuh tato dengan tatapan tajam yang menyebut dirinya seorang anarkis. "Di luar sana, semuanya penuh kepalsuan dan kontrol," ujarnya. "Di sini, aku hidup sesuai keinginanku. Tak ada yang bisa mengaturku." Max dan kelompoknya sering berkumpul di malam hari mengelilingi api unggun, membicarakan makna kebebasan dan keyakinan mereka tentang bagaimana seharusnya dunia berjalan. Slab City juga menjadi tempat berlindung bagi sosok seperti Sarah, seorang wanita parubaya dengan wajah yang menyimpan lelah. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku kesini untuk lari dari suamiku yang kasar. Tak ada yang tahu aku di sini, dan aku ingin tetap begitu." Cerita seperti Sarah bukan hal langka. Banyak jiwa yang datang ke tempat ini mencari ketenangan dan anonim, jauh dari jerat masa lalu. Lain lagi dengan Tom, seorang veteran perang yang kembali dengan luka tak kasat mata. "Saat aku kembali, tak ada yang memahami aku," katanya. "Di sini, tak ada yang menghakimi. Kita hanya hidup dan membiarkan hidup." Baginya,
Sunyi gurun adalah penawar. Suara hiruk-pikuk kota tidak menjangkau tempat ini. Slab City adalah tempat di mana harapan dan putus asa berjalan berdampingan. Mungkin Anda mendengar suara tawa dari para pengamen yang sedang berlatih untuk tampil di malam hari. Tapi hanya beberapa langkah dari sana, seorang pria duduk terpaku dalam diam, matanya kosong, dibayang-bayangi masa lalu yang gelap. Sebagian penduduk terbuka untuk berbagi kisah mereka. Namun ada pula yang berhati-hati dan menyimpan jarak. Tidak semua orang di sini datang untuk kebebasan, kata seorang wanita yang enggan disebutkan namanya. Sebagian datang untuk bersembunyi dari sesuatu. Jadi, selalu waspada. Kontras di Slab City sungguh mencolok. Di satu sisi, tempat ini adalah ladang kreativitas tanpa batas. Seni tumbuh di tengah kerasnya gurun. Tapi di sisi lain, tempat ini juga menjadi pelarian bagi jiwa-jiwa yang terluka, menyembunyikan diri dari dunia yang menyakitkan. Slab City menunjukkan sisi paling mentah dari manusia, terbuka lebar tanpa tirai aturan masyarakat. Ikuti perjalanan kami saat kami menelusuri lebih dalam kehidupan sehari-hari di komunitas yang tak biasa ini. Hidup di Slab City adalah ujian bertahan hidup yang tiada henti, di mana kebebasan mutlak harus dibayar mahal dengan hilangnya kenyamanan dan perlindungan dari sistem modern. Setiap hari adalah perjuangan antara manusia, alam, dan batin mereka sendiri. Suhu ekstrim tak kenal ampun. Bayangkan berdiri di tengah gurun luas saat matahari menyengat dengan suhu yang bisa melampaui 49 derajat Celcius. Udara kering membuat napas terasa berat. Tak ada pohon peneduh, tak ada danau, hanya pasir dan panas yang membakar. Dalam kondisi seperti ini, air menjadi barang paling berharga. Air bersih tidak tersedia dengan mudah. Penduduk harus menempuh perjalanan jauh ke kota terdekat hanya untuk membawa pulang beberapa galon. Dan itu pun untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Tak hanya air yang langka, tidak ada listrik, tidak ada fasilitas sanitasi layak. Hal-hal yang dianggap biasa dalam kehidupan modern hampir tak ditemukan di sini. Saat malam tiba, kegelapan menyelimuti segalanya. Penerangan hanya berasal dari lilin kecil atau lampu surya seadanya. Mandi dan mencuci pakaian menjadi aktivitas yang menantang, mengandalkan air hasil daur ulang atau sisa hujan. Setiap tetes air benar-benar bernilai. Namun, yang lebih menakutkan dari panas ekstrim gurun adalah ketiadaan hukum dan ketertiban. Di Slab City, tanpa aparat penegak hukum, setiap orang bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri. Risiko pencurian, kekerasan, dan konflik bisa muncul kapan saja. Linda, salah satu tokoh komunitas lokal, mengaku, saat malam tiba, saya sering mendengar suara-suara aneh di sekitar tempat tinggal saya. Saya selalu meletakkan tongkat di samping tempat tidur, jaga-jaga jika ada yang mencoba masuk. Minimnya layanan medis pun menjadi masalah serius. Dalam keadaan darurat, tidak ada rumah sakit atau klinik terdekat yang bisa diandalkan. John, seorang pria lansia, bercerita, waktu itu saya digigit ular, dan saya harus menyetir sejauh 50 km untuk sampai ke rumah sakit. Kalau saya terlambat sedikit saja, mungkin saya tak akan selamat. Jadi bagaimana warga Slab City bertahan menghadapi suhu tinggi, kelangkaan sumber daya, dan tidak adanya perlindungan hukum? Di tengah segala keterbatasan, mereka telah menemukan cara untuk menyesuaikan diri dan tetap hidup. Sebagian penduduk memasang panel surya bekas untuk menghasilkan listrik dasar, sementara air hujan dikumpulkan dan disimpan di tangki buatan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan pada solidaritas antar warga sangat tinggi, karena mereka tidak bisa bergantung pada siapapun selain satu sama lain. Mike, seorang mekanik, menggunakan keahliannya untuk memperbaiki kendaraan dan mesin milik warga lain. Sebagai imbalan, ia mendapat makanan atau bantuan lainnya. Kami di sini menukar apa saja, makanan, air, atau jasa. Uang tidak terlalu berguna, katanya. Dalam lingkungan yang keras seperti ini, kreativitas menjadi senjata utama untuk bertahan. Rumah-rumah dibangun dari kayu bekas, potongan logam tua, bahkan botol plastik. Sarah, seorang seniman, mengubah barang-barang buangan menjadi karya seni dan dekorasi yang mempercantik lingkungan sekitar.
Kami menjadikan sampah sebagai harta, katanya sambil tersenyum. Namun, kebebasan seperti ini tak lepas dari sisi gelapnya. Keberadaan narkoba dan tindak kriminal menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Beberapa orang datang ke sini bukan sekadar untuk mencari kebebasan, melainkan untuk melarikan diri dari hukum. Alex, mantan penduduk, memberi peringatan. Di sini, kamu harus tahu dengan siapa kamu bergaul. Tidak semua orang datang dengan niat baik. Slab City memperlihatkan sisi manusia yang paling mentah, tempat di mana semangat bertahan hidup dan kebebasan berjalan berdampingan, tapi seringkali saling bertentangan. Meski begitu, warga berhasil menciptakan kehidupan yang bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang. Namun muncul pertanyaan besar, apakah kebebasan total layak diperjuangkan jika harus dibayar dengan risiko dan bahaya yang tinggi? Ataukah justru dari kondisi paling keras inilah seseorang bisa menemukan makna hidup yang sejati? Ketika orang membayangkan tempat tanpa polisi dan hukum formal, yang terlintas mungkin adalah kekacauan dan bahaya yang mengintai setiap saat. Tapi benarkah gambaran itu sesuai dengan kenyataan Slab City? Di sini, tanggung jawab menjaga ketertiban diserahkan kepada individu dan komunitas. Jika konflik muncul, tidak ada aparat yang turun tangan. James, penduduk lama, menjelaskan, kalau ada yang kelewatan batas, kami sendiri yang mengurusnya. Polisi tidak dipanggil. Ia menceritakan kasus pencurian, di mana tersangka dihadapkan langsung oleh warga. Barang-barang yang hilang diminta untuk dikembalikan. Jika ia tidak kooperatif, ia bisa diusir dari komunitas. Meski tanpa struktur hukum resmi, Slab City bukanlah tempat yang sepenuhnya kacau. Aturan-aturan informal tumbuh untuk menjaga harmoni. Prinsip hidup dan biarkan hidup dihormati oleh banyak orang di sini. Mike, salah satu penduduk senior, mengatakan, kami mungkin tidak punya polisi, tapi kami punya satu sama lain. Kalau seseorang bikin masalah, komunitas akan bersatu untuk menyelesaikannya. Di sini, semua orang tahu, kalau kamu tidak menghormati orang lain, kamu tidak akan diterima. Slab City mungkin tidak memiliki hukum formal, namun masyarakat di sini hidup berdasarkan aturan tak tertulis. Di antara prinsip yang dijunjung tinggi adalah menghormati ruang pribadi, tidak melanggar batas kepemilikan orang lain, dan saling tolong-menolong saat dibutuhkan. Kadang-kadang warga berkumpul dalam pertemuan komunitas untuk membicarakan persoalan bersama dan mencari solusi kolektif. Meski tidak ada struktur pemerintahan, ada bentuk pengawasan sosial yang kuat. Semua orang sadar bahwa tindakan individu bisa berdampak pada seluruh komunitas. Pertanyaannya, bisakah model hidup seperti ini bertahan dalam jangka panjang? Atau justru ini hanyalah gelembung kebebasan yang sewaktu-waktu bisa pecah menjadi kekacauan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan tetap bersama kami untuk menjelajahi sisi lain dari komunitas tak biasa ini. Di balik hamparan gurun yang tampak terlupakan, berdiri sebuah keajaiban penuh warna, Salvation Mountain, sebuah karya seni raksasa yang berdiri mencolok bagaikan lukisan di tengah lanskap tandus. Namun, karya ini bukan sekadar dekorasi visual. Di baliknya ada kisah inspiratif tentang Leonard Knight, sosok sederhana yang mendedikasikan hidupnya untuk menyampaikan satu pesan, Tuhan adalah kasih. Lahir pada tahun 1931 di Vermont, Leonard bukan seniman profesional atau tokoh publik. Ia hanyalah orang biasa dengan keyakinan mendalam akan cinta dan kebaikan. Setelah berkelana ke seluruh penjuru Amerika, Leonard tiba di Slab City pada tahun 1984 dengan niat awal menerbangkan balon udara bertuliskan pesan cinta Tuhan. Ketika rencana itu gagal, dia memutuskan untuk tetap tinggal dan mulai membangun Salvation Mountain dari awal. Bayangkan, seorang diri, tanpa dana, tanpa dukungan. Leonard mulai menciptakan karya besar ini dari tanah liat, jerami, dan ribuan galon cat yang ia kumpulkan dari kaleng bekas, sumbangan, atau apapun yang bisa ia temukan. Ia bekerja tanpa lelah di bawah teriknya matahari gurun, mengubah bukit tandus menjadi mural penuh pesan dan warna. Meski sempat mendapat tentangan dari pemerintah yang menyebut gunung itu berbahaya bagi lingkungan, Leonard tak menyerah. Usahanya akhirnya diakui.
Dan kini Salvation Mountain menjadi bagian penting dari warisan seni rakyat Amerika yang dikunjungi ribuan orang setiap tahunnya. Saat ditanya apa yang memotivasinya, Leonard menjawab, "Saya hanya ingin menyebarkan pesan cinta yang sederhana. Dunia ini butuh lebih banyak cinta." Perjalanan kemudian membawa kita ke East Jesus, instalasi seni terbuka lainnya di dalam Slab City. Jika Salvation Mountain tampak unik, maka East Jesus benar-benar menantang logika. Terbuat dari barang-barang buangan dan sampah, tempat ini adalah labirin seni eksentrik yang menyentuh, kadang menyeramkan. Mobil-mobil tua disulap menjadi patung boneka aneh. Logam karatan dan elektronik rusak ditata menjadi karya dengan pesan kuat. Kami bertemu dengan seorang seniman berjanggut panjang yang dikenal sebagai The Wizard. Dengan mata tajam, ia menjelaskan, "Kami mengubah apa yang dibuang masyarakat menjadi seni. Setiap objek di sini bicara soal konsumsi berlebihan dan limbah yang tak terkendali." East Jesus adalah refleksi tentang dunia modern. Salah satu instalasi, dinding yang disusun dari ratusan TV tua yang berkedip dengan layar statis, menjadi simbol visual tentang betapa informasi kini membanjiri kita tanpa makna. "Waktu pun kehilangan arti di sini," kata seorang seniman lain, menunjuk kursi tua yang dikelilingi oleh jam-jam mati. "Kami hidup di luar sistem. Seni kami adalah bentuk ekspresi kebebasan." Baik Salvation Mountain maupun East Jesus adalah bukti daya cipta manusia yang luar biasa. Keduanya menunjukkan bahwa dari kekacauan dan sampah bisa lahir keindahan dan makna. Mereka mengajak kita merenungkan kembali. Apakah hal-hal yang kita anggap tidak berguna sebenarnya menyimpan nilai lebih dalam? Ketika malam turun, gurun kembali hidup dengan cara yang berbeda. Di The Range, sebuah panggung terbuka buatan dari kayu bekas dan lampu rakitan, komunitas berkumpul setiap Sabtu malam. Musik membahana, api unggun menyala, dan suasana penuh semangat memenuhi udara. Jack, seorang musisi jalanan, berkata, "Kami tidak sekadar memainkan musik. Di sini, kami berbagi jiwa. Tidak ada batasan. Tidak ada penilaian, hanya koneksi dan kebebasan." Bayangkan sebuah tempat di mana setiap orang yang datang membawa kisah dan luka hidup masing-masing, namun mampu saling terhubung lebih dalam daripada di tempat lain. Di tengah lingkungan yang keras, di mana air dan makanan menjadi barang berharga, semangat berbagi menjadi pondasi utama kehidupan. Maria, seorang ibu tunggal, kerap mengadakan makan bersama. Kami semua menyumbang sedikit, nasi, kentang, apa saja yang kami punya. Lalu kami duduk dan makan bersama, saling menguatkan dalam keterbatasan, katanya. Makanan ini bukan sekadar untuk mengisi perut, tapi untuk memelihara rasa kebersamaan. Slab City mengajak kita memikirkan ulang makna sebuah komunitas. Di tempat tanpa hukum resmi dan tanpa struktur pemerintahan yang sah, kehidupan tetap berjalan, bahkan berkembang. Ironisnya, mungkin justru karena ketidakhadiran sistem inilah para penghuninya mampu menemukan kembali nilai-nilai dasar manusia, saling bergantung, saling menghargai, dan hidup berdampingan. Namun kebebasan yang luas ini bukan tanpa bayaran. Ketiadaan sistem pengelolaan limbah membuat warga harus menangani sampah mereka sendiri. Banyak dari mereka yang membakarnya atau membuang sembarangan, menyebabkan akumulasi sampah dalam jumlah besar yang tak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menciptakan ancaman serius bagi lingkungan. Angin gurun menyebarkan plastik, logam, dan limbah beracun ke segala arah. Kontaminasi tanah dan air bawah tanah menjadi risiko nyata. Para ahli lingkungan memperingatkan bahwa tanpa upaya nyata, wilayah ini bisa berubah menjadi zona mati. Toilet darurat yang digunakan hanyalah lubang sederhana atau bangunan darurat yang tak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Beberapa area bahkan dilingkupi bau busuk, menjadi tempat berkembangnya bakteri dan serangga pembawa penyakit. Slab City berdiri di atas tanah milik negara, namun telah lama dianggap sebagai rumah oleh para penghuninya. Kini, meningkatnya kunjungan wisatawan dan perhatian publik membuat pemerintah mulai melirik kembali kawasan ini. Rencana untuk mengembangkan wilayah ini, baik untuk kepentingan komersial maupun militer, menyulut konflik. Warga lama terancam kehilangan tempat tinggal mereka. Tom,
Salah satu warga yang sudah tinggal di sana selama puluhan tahun berkata, "Kami memang tidak punya sertifikat tanah, tapi ini rumah kami. Kami telah membangun hidup di sini, dan sekarang mereka ingin merampasnya begitu saja." Perjuangan ini bukan sekadar soal kepemilikan lahan. Ini tentang mempertahankan cara hidup, sebuah komunitas yang terbentuk dari semangat bertahan, kebebasan, dan kreativitas. Apakah Slab City bisa bertahan dari tekanan dunia luar dan intervensi otoritas? Atau akankah ini menjadi akhir dari salah satu bentuk masyarakat alternatif terakhir yang tersisa? Slab City mendorong batas-batas kebebasan hingga titik maksimal. Disinilah orang-orang bereksperimen menjalani hidup di luar sistem masyarakat modern. Namun setelah menelusuri cerita-cerita unik dan mengejutkan dari tempat ini, kita dihadapkan pada pertanyaan penting. Apa yang bisa kita pelajari dari benteng terakhir kebebasan ini? Sudahkah kita hidup dengan jujur terhadap diri sendiri? Atau masih terjebak dalam ekspektasi sosial dan tekanan dari luar? Apakah ada cara untuk menyeimbangkan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial? Kita tidak perlu meninggalkan dunia untuk merasakan kebebasan sejati. Inspirasi dari Slab City tentang daya tahan, kreativitas, dan kekuatan komunitas bisa menjadi pelajaran berharga untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Cerita Slab City bukan hanya tentang komunitas kecil di tengah gurun. Cerita ini adalah cerminan kita semua, tentang pilihan, nilai hidup, dan arah yang kita ambil. Jadi, menurutmu, jalur mana yang akan kamu pilih? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Kami ingin tahu bagaimana kamu memaknai kebebasan dan komunitas. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan menjelajahi Slab City, tempat kebebasan terakhir. Kami harap kamu akan menemani kami dalam petualangan berikutnya. Jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video kami selanjutnya. Dukunganmu sangat kami hargai.